Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman semuanya. Di sini Sore. kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai pembelajaran kimia berbasis etnosains. Adapun anggota kelompok kami yaitu yang pertama ada Ferdi Kusuma dengan NPM 2213023037. Saya sendiri Rahmanda Firman Sabila dengan NPM 2213023061, dan Reni Junisa dengan NPM 2213023069, dan Haliza Aulia dengan NPM 2213023089. Mungkin bisa next. Adapun tujuannya yaitu untuk mengetahui apa yang dimaksud dengan pembelajaran berbasis etnosains, untuk mengetahui prinsip-prinsip pembelajaran berbasis etnosains, untuk mengimplementasikan pembelajaran kimia berbasis etnosains. Next. Untuk mengetahui kendala yang dihadapi dalam penerapan pembelajaran berbasis etnosains, dan untuk mengetahui kelebihan dan kekurangan dalam penerapan pembelajaran berbasis etnosains. Biasanya satu gerbong berapa sih? Mungkin bisa next. Nah, penjelasan yang pertama akan disampaikan oleh Reni Junisa. Kepada Reni, saya persilahkan. Baik, yang selanjutnya materi yang pertama yaitu pembelajaran berbasis etnosains. Tahu terlebih dahulu apa sih etnosains itu? Etnosains berhubungan dengan pengetahuan yang berasal dari budaya yang dapat berperan sebagai dasar undang-undang realitas yang mengedepankan hubungan budaya dengan pengetahuan ilmiah. Lahirnya etnosains ini tidak terlepas dari trial and error sebagai salah satu metode ilmiah yang digunakan orang zaman dahulu dan telah menghasilkan pengetahuan baru, tetapi tidak mampu menggali potensi sains yang terkandung karena keterbatasan pengetahuan. Oleh karena itu adalah pembelajaran berbasis etnosains. Nah, pembelajaran berbasis etnosains ini sendiri merupakan pendekatan pendidikan yang mengintegrasikan ilmu pengetahuan lokal atau tradisional dengan sains modern untuk memperkaya pemahaman siswa. Melalui metode ini, siswa belajar konsep sains dengan mengaitkan pada kearifan lokal, budaya, dan praktik tradisional yang ada di lingkungan mereka. Misalnya, dalam konteks masyarakat pedesaan, cara tradisional dalam menjaga kualitas air, sistem pertanian, atau pengobatan herbal dapat digunakan untuk mengajarkan konsep sains modern seperti ekologi, biologi, dan kimia. Nah, pendekatan ini sendiri membantu siswa melihat relevansi ilmu pengetahuan dalam kehidupan sehari-hari, serta mendorong rasa kebanggaan dan kepedulian terhadap budaya lokal. Berdasarkan penelitian, etnosains dapat meningkatkan minat belajar siswa dan pemahaman konseptual mereka, karena pembelajaran terasa lebih nyata dan bermakna. Next. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baik, Reni, terima kasih. Selanjutnya, prinsip-prinsip pembelajaran etnosains akan dijelaskan oleh saya sendiri. Prinsip pembelajaran etnosains ini adalah pendekatan yang menggabungkan pengetahuan lokal atau tradisional masyarakat dengan konsep ilmiah. Dalam pembelajaran etnosains merujuk pada cara-cara di mana berbagai budaya memahami, mengkoordinasi, dan menerapkan pengetahuan tentang dunia di sekitar mereka, termasuk di dalamnya.
yaitu ada aspek-aspek sains, teknologi, dan lingkungan. Next. Nah, yang pertama itu ada mengintegrasikan pengetahuan lokal sebagai sumber belajar. Pembelajaran berbasis etnosains ini menekankan pentingnya pengetahuan lokal sebagai bagian dari materi belajar. Pengetahuan yang dimiliki masyarakat setempat seperti teknik bertani, cara pembuat kerajinan, obat-obatan, ataupun pemanfaatan yang lainnya dapat digunakan sebagai bahan ajar. Nah, yang kedua ini mengajarkan sains yang berlandaskan kebudayaan dan kearifan lokal. Nah, pembelajaran yang berlandaskan kearifan lokal ini tidak hanya mengajarkan konsep ilmiah, tetapi juga menghubungkannya dengan praktik budaya yang ada di masyarakat. Hal ini dapat mendorong siswa untuk berpikir kritis, kreatif, dan inovatif, serta memahami bagaimana sains dapat diaplikasikan secara nyata dalam kehidupan sehari-hari sesuai dengan kebudayaan mereka sendiri. Next. Sebelumnya. Nah, yang ketiga ini membuat pembelajaran lebih kontekstual dan bermakna. Etnosains ini bertujuan membuat pembelajaran lebih kontekstual dengan menghubungkan materi pembelajaran dengan situasi yang dekat dengan kehidupan siswa. Nah, sebagai contoh, kalau di Lampung ini, misalnya mengapa masyarakat Lampung ini mencuci piring menggunakan abu arak dan jeruk nipis. Nah, ini dapat memungkinkan siswa melihat bagaimana teori sains berperan dalam kehidupan mereka. Yang keempat ini menggunakan metodologi pembelajaran yang dapat menjembatani pengetahuan konvensional ke pengetahuan ilmiah. Nah, metodologi ini dirancang untuk menjadikan ilmu pengetahuan lebih relevan dan mudah memahami oleh siswa karena dikaitkan dengan hal yang sudah mereka kenal dalam kehidupan atau budaya mereka. Next. Baik, selanjutnya implementasi pembelajaran kimia berbasis etnosains akan dijelaskan oleh Ferdi. Kepada Ferdi, saya persilakan. Baik, terima kasih Ramanda atas kesempatannya. Selanjutnya, implementasi pembelajaran kimia berbasis etnosains. Kita semua tahu ilmu kimia ini memiliki cakupan yang sangat luas, yang salah satu ranahnya mencakup ke etnosains. Maka pembelajaran kimia belum bermakna jika peserta didik mampu mengakomodasi keberadaan pengetahuan asli masyarakat dalam pembelajaran kimia. Pembelajaran kimia berbasis etnosains adalah strategi yang menciptakan lingkungan belajar serta merancang pengalaman pembelajaran kimia dengan mengintegrasikan budaya. Pembelajaran berbasis etnosains ini mampu menjembatani keterpisahan antara konsep-konsep kimia yang dipelajari di kelas dengan fenomena yang terjadi di masyarakat. Diharapkan penyatuan antara pengetahuan masyarakat dan ilmu kimia yang ada di sekolah dapat menjadi salah satu faktor peningkatan literasi kimia di kalangan peserta didik Indonesia. Selanjutnya, beberapa hal yang disarankan oleh Giorgi pada tahun 1991 kepada para guru yang akan menerapkan model pembelajaran berbasis etnosains. Yang pertama, memberi kesempatan kepada peserta didik untuk
mengekspresikan pikiran-pikirannya. Selama penerapan model, peserta didik harus memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk mengekspresikan pikiran-pikirannya untuk mengakomodasi konsep-konsep yang dimilikinya, khususnya yang berakar pada sains tradisional. Selanjutnya, peserta didik dapat menyajikan contoh-contoh keganjilan atau keajaiban dari sains tradisional yang sebenarnya merupakan materi dasar dalam konsep-konsep sains modern. Kemudian, pendidik dapat mendorong peserta didik untuk aktif bertanya selama proses pembelajaran. Kemudian, mendorong peserta didik menyatukan penyelidikan langsung terhadap suatu budaya. Pendidik mendorong peserta didik melakukan penyelidikan langsung terhadap suatu budaya, termasuk seperti observasi, wawancara, atau bahkan analisis literatur mengenai budaya asli di masyarakat sekitarnya. Kemudian, membuat serangkaian skema tentang konsep-konsep sains modern terkait sains tradisional yang dijumpainya. Selanjutnya, langkah-langkah dalam melaksanakan pembelajaran kimia berbasis etnosains. Yang pertama yaitu mengidentifikasi budaya masyarakat di sekitar yang sesuai dengan konsep materi yang akan diajarkan. Misalkan pada masyarakat tradisional, terutama di daerah pedesaan yang jauh dari akses kota, terdapat kebiasaan mencuci piring berminyak menggunakan jeruk nipis dan abu gosok. Jeruk nipis mengandung asam sitrat yang mampu menghilangkan kerak, sementara abu gosok bersifat basa, mengandung kalium hidroksida dan kalium karbonat yang dapat membantu menghilangkan lemak dari permukaan piring. Kemudian langkah yang kedua, menyusun bahan ajar yang diintegrasikan dengan kebudayaan lokal setempat. Bahan ajar disusun dengan mengintegrasikan konsep asam basa melalui contoh penggunaan jeruk nipis sebagai sumber asam dan abu gosok sebagai zat yang bersifat basa. Dalam bahan ajar dapat dijelaskan bagaimana asam sitrat dari jeruk nipis bereaksi dengan kotoran dan bagaimana sifat basa dari abu membantu melarutkan lemak. Terus yang ketiga, merancang rencana pembelajaran yang selaras dengan tujuan pembelajaran yang telah dirumuskan. Rencana pembelajaran dirancang untuk menunjukkan konsep reaksi asam basa. Itu contohnya yang terjadi dalam kehidupan sehari-hari. Tujuan pembelajaran bisa mencakup pemahaman siswa tentang peran asam dan basa dalam reaksi kimia, serta penerapannya dalam membersihkan lemak dengan cara tradisional. Selanjutnya yaitu pemilihan media pembelajaran berbasis kebudayaan lokal. Dalam hal ini, guru dapat menggunakan jeruk nipis dan abu gosok sebagai media langsung di kelas untuk eksperimen kecil. Siswa dapat melihat secara langsung bagaimana kedua bahan tersebut bekerja dalam membersihkan piring berminyak. Kemudian dimulai dengan mengeksplorasi pengetahuan awal peserta didik terkait budaya lokal sesuai materi yang akan diajarkan. Pendidik bertanya kepada peserta didik atau kepada siswa, apakah mereka pernah melihat atau mengetahui penggunaan jeruk nipis dan abu gosok untuk mencuci piring di rumah. Dengan ini, siswa bisa mengaitkan pengetahuan mereka dengan konsep asam basa dan memudahkan mereka memahami bahwa asam dalam jeruk nipis dan sifat basa dalam abu bekerja sama dalam proses pembersihan.
Selanjutnya yaitu sintak pembelajaran sains berbasis kearifan lokal. Sintaks ini terdiri dari dua, dikembangkan oleh Sumarni. Sintaks yang pertama yang dikembangkan oleh Subali akan dijelaskan oleh Reni Dinisa. Oke, yang selanjutnya yaitu sintak yang dikembangkan oleh Subali et al. Tahun 2015. Nah, jika Abu Gosok, kita dapat oleh Subali et al. Dengan langkah-langkah berikut. Yang pertama yaitu ada review atau penjajakan. Nah, di sini guru dapat memulai dengan mengajukan pertanyaan kepada siswa tentang cara mereka biasanya membersihkan piring di rumah bagaimana. Kemudian, siswa diajak berdiskusi bagaimana kearifan lokal atau tradisi masyarakat setempat memanfaatkan bahan alami seperti jeruk dan abu gosok untuk membersihkan peralatan makan. Langkah ini melibatkan pengenalan awal terhadap materi atau konsep yang akan dipelajari dan disertai dengan eksplorasi tentang bagaimana konsep tersebut terhubung dengan aspek budaya dan kearifan lokal yang relevan. Yang kedua yaitu ada tas atau penugasan. Nah, pada tahap ini guru memberikan tugas kepada siswa untuk mencoba membersihkan piring menggunakan jeruk dan abu gosok di dalam kelas atau di rumah. Nah, kemudian pada tahap ini siswa juga bisa diberi arahan untuk mendokumentasikan langkah-langkah yang mereka lakukan dan mendokumentasikan bahan yang digunakan seperti jeruk dan abu gosok. Pada tahap tes ini guru memberikan tugas untuk memanfaatkan kearifan lokal sebagai dasar pembelajaran. Tugas ini memotivasi siswa untuk mencari solusi berdasarkan pemahaman mereka tentang budaya setempat. Kemudian tahap yang ketiga yaitu ada solution atau pemecahan masalah. Siswa diminta untuk mengidentifikasi apakah jeruk dan abu gosok efektif dalam membersihkan piring dan mengapa itu efektif. Kemudian guru juga memberikan penjelasan tambahan tentang kandungan asam dalam jeruk yang dapat membantu menghilangkan noda minyak serta sifat abrasif dari abu gosok yang dapat membersihkan permukaan piring. Yang keempat yaitu ada reflection atau refleksi. Siswa diajak berdiskusi tentang pengalaman mereka menggunakan bahan alami tersebut seperti abu gosok dan jeruk nipis tadi. Kemudian tanyakan kepada siswa bagaimana penggunaan bahan tersebut dapat mempengaruhi mereka dalam membersihkan piring dari minyak atau lemak. Kemudian selanjutnya yaitu yang kelima, evaluation atau pelajaran serta kemampuan siswa untuk mengintegrasikan kearifan lokal dengan konsep sains. Pada tahap ini guru dan abu gosok dalam membersihkan piring, apakah mereka sudah mengerti atau belum? Kemudian evaluasi itu sendiri dapat dilakukan melalui diskusi, tes tertulis, atau observasi langsung terhadap kegiatan praktikum yang dilakukan oleh siswa. Nah, dengan melihat dan dengan mengikuti langkah-langkah ini, siswa dapat mengetahui dan mengintegrasikan pembelajaran berbasis etnosains yang menghubungkan kearifan lokal dalam konteks pembelajaran sains. Terima kasih, saya kembalikan kepada moderator. Baik, kearifan lokal yang dikembangkan oleh Sumarni 2018 meliputi 10. Yang pertama yaitu orientasi pada masalah. Saya contohkan pada materi yang tadi juga, guru dapat memperkenalkan masalah, contohnya pemanfaatan bahan-bahan lokal seperti jeruk nipis dan abu gosok yang dapat digunakan
Siswa dapat dirangsang untuk merumuskan pertanyaan utama seperti mengapa jeruk nipis dan abu gosok dapat membersihkan lemak pada piring. Kemudian yang ketiga, mengorganisasi peserta didik untuk belajar. Guru dapat membagi siswa menjadi beberapa kelompok diskusi. Terus yang keempat, menyusun jadwal. Guru dan siswa menyusun jadwal proyek seperti kapan melakukan penelitian, dan presentasi. Kemudian yang kelima, mendesain perencanaan proyek. Setiap kelompok peserta didik merencanakan eksperimen uji yang akan dilakukan. Kemudian yang keenam, membimbing pelaksanaan tugas proyek. Guru dapat membimbing saat siswa melakukan percobaan seperti mengukur pH jeruk nipis dan abu gosok. Selanjutnya yang ketujuh, memonitor kemajuan proyek. Di sini guru memantau perkembangan proyek dengan mengecek hasil observasi siswa pengambilan kesimpulan di akhir. Kemudian yang kedelapan, menguji proses dan hasil belajar. Di sini guru dapat mengevaluasi hasil akhir proyek yang telah dikerjakan. Evaluasi terhadap pemahaman. Kemudian yang selanjutnya, publikasi hasil proyek. Publikasi ini dapat dilakukan dengan presi di depan kelas oleh siswa. Kemudian yang terakhir yaitu yang ke-10, mengevaluasi pengalaman kegiatan belajar. Di sini siswa merefleksi pengalaman belajar mereka, membahas keberhasilan, kesulitan yang dihadapi dan ini diberikan ke moderator. Baik, terima kasih Ferdi dan Reni atas penjelasannya. Materi yang selanjutnya akan disampaikan oleh Haliza Aulia, yaitu kendala implementasi. Yang kepada Haliza saya persilakan. Baik, terima kasih Ramanda. Selanjutnya yaitu kendala implementasi pembelajaran berbasis etnosains. Yang pertama yaitu ada keterbatasan pemahaman guru. Yang kedua yaitu minimnya materi ajar berbasis etnosains. Yang ketiga, sulitnya penyesuaian kurikulum. Yang keempat, keterbatasan infrastruktur sekolah. Yang kelima yaitu kesulitan dalam penilaian dan evaluasi. Selanjutnya, kelebihan pembelajaran berbasis etnosains. Di sini kelebihannya yaitu kita dapat meningkatkan relevansi pembelajaran. Yang kedua, dapat menghargai kearifan lokal. Yang ketiga, dapat mengembangkan keterampilan. Yang keempat, dapat memperkaya sumber belajar. Selanjutnya. Ferdi, selanjutnya. Ya. Selanjutnya itu kekurangan pembelajaran berbasis etnosains. Yang pertama, kekurangannya ada keterbatasan sumber daya dan materi. Yang kedua, tantangan dalam pengintegrasian materi. Yang ketiga, membutuhkan yang
Baik, saya kembalikan pada moderator. Baik, terima kasih Haliza atas penyampaiannya. Adapun kesimpulan pada presentasi kali ini yaitu pembelajaran berbasis etnosains adalah pendekatan yang menghubungkan ilmu pengetahuan modern dengan kearifan lokal, membuat sains lebih relevan bagi siswa dan menguatkan persepsi terhadap budaya setempat. Kendati menghadapi tantangan seperti keterbatasan materi, infrastruktur, dan kebutuhan penyesuaian kurikulum, pendekatan ini memiliki dampak positif yang signifikan dalam pemahaman siswa karena mereka dapat melihat aplikasi nyata dari konsep sains. Baiklah, mungkin itu saja presentasi dari kelompok 8 Ethnoscience. Mungkin dari teman-teman ada yang ingin memberikan pertanyaan, dipersilakan untuk raise hand. Baik, kepada Naura saya persilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Saya Naura Hasabila dengan ujung MPM 59 izin bertanya, bagaimana peran perguruan tinggi dalam pengembangan pembelajaran berbasis etnosains? Baik Naura, terima kasih pertanyaannya. Akan kami tampung terlebih dahulu. Kepada Sayu saya persilahkan. Baik, terima kasih Kamanda. Saya izin bertanya, bagaimana cara menyesuaikan metode pembelajaran kimia berbasis etnosains agar tetap relevan dengan kurikulum nasional? Baik, terima kasih Sayu atas pertanyaannya. Sebelumnya, apakah ada yang ingin bertanya lagi? Baik, di sini kami akan menjawab dari pertanyaan Naura dan Sayu. Yang pertama akan menjawab pertanyaan dari Sayu yang akan dijawab oleh Haliza. Kepada Haliza saya persilakan. Baik, terima kasih Ramanda. Saya ulangi pertanyaannya, bagaimana cara menyesuaikan metode pembelajaran kimia berbasis etnosains agar tetap relevan dengan kurikulum nasional? Nah, di sini supaya pembelajaran kimia berbasis etnosains itu tetap nyambung dengan kurikulum nasional, kita bisa menggabungkan dua hal ini dengan tepat. Jadi sebenarnya kurikulum nasional itu sudah harus dipelajari siswa, misalnya seperti reaksi kimia, asam dan basa atau proses pemisahan campuran. Nah, di sini tinggal kita kasih sentuhan budaya lokal aja di setiap topik itu, biar lebih menarik dan gampang dipahami. Misalnya, kalau ada materi tentang pemisahan campuran, kita bisa pakai proses tradisional seperti orang-orang dulu misalkan air dengan garam atau proses membuat minyak kelapa di daerah tertentu. Nah, dengan begitu siswa tetap belajar tentang konsep pemisahan campuran yang sesuai kurikulum, tapi sambil ngelihat aplikasi nyata di budaya kita. Nah, jadi mereka nggak cuma ngerti teorinya aja, tapi juga tahu cara konsep tapi juga itu dipakai dalam kehidupan sehari-hari. Nah, guru juga bisa bikin tugas atau eksperimen yang relevan dengan budaya lokal.
sesuai sama standar kurikulum. Kayak eksperimen sederhana bikin tape atau tahu di situ kita bisa bahas kimia yang terjadi, misalnya proses fermentasi atau pengasaman. Nah, intinya metode ini bisa disesuaikan biar konsep-konsep kimia dari kurikulum tetap diajarin, tapi sambil dihubungkan sama hal-hal di sekitar yang lebih familiar bagi siswa. Jadi kurikulum nasional itu tetap ke cover, tapi pelajarannya jadi lebih relatable dan asik buat dipelajari. Apakah terjawab saya? Baik, terjawab. Makasih. Baik, saya kembalikan kepada teman. Baik, selanjutnya pertanyaan dari Naura akan dijawab oleh Reni. Kepada Reni saya persilakan. Oke, selanjutnya itu pertanyaan dari Naura Salsabila. Pertanyaannya yaitu, bagaimana peran perguruan tinggi dalam pengembangan pembelajaran berbasis etnosains? Jawabannya yaitu perguruan tinggi memiliki peran penting dalam etnosains dengan cara menyediakan platform untuk penelitian, pengembangan, dan penerapan metode pembelajaran yang mengintegrasikan pengetahuan tradisional dengan sains modern. Nah, melalui kolaborasi antara akademisi, mahasiswa, dan masyarakat, serta perguruan tinggi ini dapat membantu siswa untuk mengetahui kearifan lokal yang terkait dengan praktik ilmiah masyarakat, serta dapat mengembangkan kurikulum yang mengedepankan nilai-nilai dalam konteks sains. Selain itu, perguruan tinggi juga dapat menyelenggarakan pelatihan dan seminar untuk meningkatkan pemahaman guru dan masyarakat tentang pentingnya menghubungkan sains dengan budaya lokal dalam pendidikan, sehingga dapat meningkatkan relevansi pembelajaran sains dalam kehidupan sehari-hari. Nah, dari cara-cara yang disebutkan tadi, mahasiswa jadi mengerti bagaimana cara mengaitkan etnosains dalam kehidupan sehari-hari dengan pembelajaran berbasis sains. Seperti itu. Bagaimana Naura? Apakah bisa dipahami? Kalau kelas A itu katanya A4, kalau kelas B katanya A3. Nah, tapi aku dengarnya gambar. Untuk teman-teman yang lain, jika ada yang ingin dan memberikan saran Oke, mungkin cukup dari Naura dan teman-teman semua. Saya kembalikan lagi kepada moderator. Baik, sebelumnya terima kasih Reni atas jawabannya. Dan juga terima kasih kepada teman-teman yang sudah memperhatikan presentasi dari kelompok kami. Mungkin itu saja presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Apabila ada kesalahan kami mohon maaf juga. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua.